Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fitria, SSI MSI. Di sini saya mengampu mata kuliah praktikum kimia analisa 2 yang juga pengampu teori di kimia analisa 2. Nah, untuk pertemuan pertama saya akan memberikan kontrak perkuliahan atau kontrak praktikum dan sekaligus menjelaskan materi pertama, yaitu berupa responsi teori. Responsi teori di sini adalah analisis volumetri atau titrimetri, atau yang sering kalian kenal dengan metode titrasi. Oke, kita masuk ke kontrak kuliah dulu. Seperti pada teori, materi praktikumnya akan saya upload di channel YouTube, dan bagi mahasiswa yang mengikuti praktikum ini saya wajibkan untuk subscribe, like, dan menonton video materinya sampai selesai. Linknya nanti akan saya bagikan di Moodle atau Oasis, jadi kalian bisa mengaksesnya melalui Moodle atau Oasis. Nah, untuk absensinya kalian isikan di kolom komentar di YouTube tersebut. Sementara untuk diskusi tetap akan dilaksanakan di Moodle di kolom diskusi sesuai dengan pertemuannya ya. Terus ini ketentuan penilaiannya untuk kehadiran 100% karena ini adalah praktikum bukan teori. Jadi tidak ada kata bolos di sini. Kalau kalian membolos di praktikum, saya langsung berikan nilai jelek di praktikumnya. Oke. Untuk setiap pertemuannya nanti di pertemuan pertama ini saya sudah mengupload modul praktikum dan lembar kerja. Jadi setiap kali selesai materi yang saya berikan, kalian tolong isikan lembar kerja tersebut. Terus 2 atau 3 jam setelah praktikum tolong dikumpulkan melalui PJMK. Jadi kalian kumpulkan kolektif ke PJMK, nanti PJMK yang akan mengirimkan ke saya. Terus di sini juga akan saya berikan tugas merangkum untuk setiap praktikumnya atau setiap kali pertemuannya, dan poin nilai untuk lembar kerja dan rangkuman tersebut adalah 30%. Kemudian di setiap praktikum akan saya berikan post-test. Post-test ini akan saya berikan di akhir praktikum dan harus langsung kalian jawab. Nanti untuk menjawabnya dan memfotonya saya berikan kira-kira waktu sekitar 10 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih nilainya akan saya kurangi. Untuk nilai post-test sendiri poinnya adalah 25%, jadi lumayan besar, kalian harus fokus untuk menjawab post-testnya. Terus penilaian terakhir adalah di UAP dengan poin sekitar 45%. Untuk lembar kerja dan rangkumannya dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Dan rangkuman maksimal 2 lembar, tidak boleh lebih dari itu. Untuk rangkumannya sendiri ada poin-poinnya, jadi kalian tidak asal merangkum. Untuk poin-poinnya nanti akan saya berikan di Moodle ya. Oke, kita masuk ke pengertian titrimetri atau volumetri dulu. Di sini titrimetri atau volumetri merupakan salah satu analisis kuantitatif berdasarkan prinsip titrasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa titrasi atau volumetri adalah analisis kuantitatif. Jadi dia tidak hanya menghasilkan jawaban yes or no, tapi dia juga akan menghasilkan jumlah tertentu atau kadarnya atau konsentrasinya. Kalian bisa mengetahui dari titrasi atau volumetri tersebut.
Nah, di sini dalam titrasi, zat yang dianalisis itu disebut dengan analat yang direaksikan dengan sejumlah volume tertentu suatu zat yang sudah diketahui dengan tepat pada konsentrasi dan susunan senyawanya yang disebut sebagai larutan standar atau larutan baku. Di sini nanti larutan standar ada dua, atau larutan baku itu ada dua jenis, yaitu larutan baku primer atau larutan baku sekunder. Nah, kedua larutan tersebut akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Larutan ini atau analat tersebut direaksikan larutan baku primer atau larutan standarnya itu akan direaksikan dengan analat, yaitu dengan mencampurkannya tetes demi tetes melalui buret. Jadi larutan standarnya atau larutan bakunya ada di dalam buret, sementara analatnya nanti itu ada di dalam Erlenmeyer. Oke, larutan analat dapat berlaku sebagai peniter yang diisikan dalam buret dan disebut dengan titran, sedangkan larutan standar diisikan dalam Erlenmeyer yang disebut dengan titrat atau sebaliknya. Jadi bisa gantian ya, analatnya bisa di buret, terus larutan bakunya bisa di Erlenmeyer. Kalau analatnya di buret, sementara larutan bakunya di Erlenmeyer, fungsinya untuk standarisasi. Misal dia untuk menstandarisasi larutan bakunya dulu, bener nggak konsentrasi dari larutan baku saya X molar, misal seperti itu. Kalau sebaliknya, misal larutan bakunya ada di buret, sementara analatnya ada di Erlenmeyer, itu berarti untuk menentukan kadar atau konsentrasi dari analat tersebut. Kalian perlu ingat dua hal tersebut ya. Jadi jangan ngasal untuk mengisikan reagen di buret ataupun di Erlenmeyernya. Berikutnya di titrasi kalian akan mengenal yang namanya titik ekivalen. Apa sih titik ekivalen itu? Nah, titik ekivalen di sini tercapai yaitu ketika jumlah mol atau grek titran setara atau ekuivalen dengan jumlah mol grek titrat, dan ini terjadi pada harga pH tertentu. Jadi tidak mesti pH-nya netral ya, dia bisa asam bisa basa, yang penting jumlah molnya sama antara analat dan titrannya. Terus untuk perhitungan kuantitas zat dalam titrasi didasarkan atas jumlah reaksi yang tepat saling menghabiskan dengan zat tertentu, sehingga jumlah ekivalen analat sama dengan jumlah ekivalen bereaksi. Ini yang saya sebutkan tadi. Untuk menghitungnya itu kalian bisa menggunakan rumus pengenceran ya, cuman pengencerannya di sini konsentrasinya tidak menggunakan molaritas tapi menggunakan normalitas yang dilambangkan dengan N. Rumusnya V analat dikalikan normalitas analat sama dengan volume pereaksi dikali dengan normalitas pereaksi, sehingga jumlah pereaksi harus diketahui dengan teliti, terus berat atau konsentrasinya juga harus diketahui. Nah, di sini di titrasi kalian pasti membutuhkan penanda untuk mengetahui proses berhentinya titrasi tersebut. Nah, penanda yang di sini disebut dengan indikator. Indikator ini dia mampu membaca trayek pH tertentu yang warnanya bisa berubah ketika titik ekivalen tercapai. Indikator yang akan digunakan harus dipilih dan disesuaikan dengan reaksi yang berlangsung dan pH saat titik ekivalen terjadi. Oke, berikutnya kalian harus hati-hati ketika menambahkan peniter. Nah, ketika mulai terjadi perubahan warna, ini dilakukan agar ketelitian titrasi dan keakuratan data tetap terjaga. Titrasi dihentikan ketika diperoleh perubahan warna yang tetap, dan ini disebut titik akhir titrasi. Ingat, jangan sampai tertukar antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen. Kalau titik ekivalen itu jumlah antara ekivalen analat dan ekivalennya pereaksi itu sama persis. Tapi kalau titik akhir titrasi itu adalah
di mana terjadinya perubahan warna dan dia warnanya sudah mulai stabil, artinya tidak berubah-berubah lagi. Itu adalah titik akhir titrasi. Selanjutnya, jumlah volume peniter yang diperlukan dalam titrasi umumnya diperoleh dari pengulangan minimal 3 kali hasil percobaan titrasi. Namun kalau 3 kali pengulangan ini sangat jarang dilakukan ya. Biasanya dilakukan itu 2 kali titrasi saja. Kalau di sini mungkin 1 kali titrasi. Kalau 1 kali titrasi saya rasa kurang akurat untuk hasilnya, karena kalian tidak akan tahu, oh ini bedanya berapa, selisihnya berapa. Itu keakuratannya sangat rendah. Maka saya sarankan di sini untuk melakukan duplo atau 2 kali pengulangan supaya didapatkan hasil yang akurat. Oke, titrasi dilaksanakan dengan benar dan teliti akan menghasilkan harga yang sangat berdekatan pada setiap pengulangannya. Selisihnya sekitar 0,1 sampai 0,2%, itu sudah maksimal ya, yang 0,2%. Ini yang saya sebutkan tadi atau yang saya maksudkan tadi. Berikutnya adalah syarat reaksi dalam analisis volumetri. Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus berlangsung sempurna, tunggal, dan menurut reaksi yang jelas secara stoikiometrik atau secara kuantitatif. Reaksinya harus cepat dan reversible. Kemudian ada penunjuk titik akhir titrasi atau yang saya sebut indikator tadi. Indikatornya harus jelas, yang ditimbulkan oleh reaksi itu sendiri atau yang ditambahkan pada titratnya. Jadi indikatornya itu bisa kalian menambahkan indikator buatan atau dari titratnya sendiri. Misal pada reaksi atau titrasi redoks itu sudah tidak membutuhkan indikator lagi karena dia sudah bisa merubah warnanya sendiri melalui proses reaksi redoks. Berikutnya, larutan standar atau larutan baku yang direaksikan dengan analat harus mudah diperoleh dan bersifat stabil. Oke. Materi berikutnya adalah reaksi-reaksi yang mendasari analisis volumetri. Di sini ada beberapa reaksi. Yang pertama itu adalah reaksi asam basa atau kita sebut dengan reaksi netralisasi, di mana hasilnya akan menghasilkan garam yang bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Untuk asamnya sendiri saya lambangkan dengan Ha dengan fasa aquos, terus kita tambahkan dengan OH-, dia akan menghasilkan amin atau garamnya dan H2O. Kemudian untuk reaksi basanya yang direaksikan dengan asam, basanya sendiri saya lambangkan dengan BOH. Untuk asamnya kita reaksikan dengan H3O+ atau H+, akan menghasilkan garam dan H2O. Untuk reaksi asam basanya secara langsung itu yang paling bawah, di mana ada H+ akan bereaksi dengan OH-, dia akan menghasilkan H2O. Nah, di sini sebagai titran digunakan asam kuat atau basa kuat sebagai larutan bakunya ya. Yang kedua adalah reaksi pengendapan. Untuk reaksi pengendapan di sini ion yang digunakan umumnya adalah ion Ag+ yang diendapkan oleh ion halogenida dan SCN-. Berikut adalah reaksinya, di mana Ag+ akan bereaksi dengan X-, yaitu ion-ion halogen, menghasilkan AgX yang bersifat padatan atau solid. Karena di sini adalah reaksi pengendapan, hasilnya harus padatan atau solid. Yang ketiga adalah reaksi pembentukan kompleks. Contohnya masih sama, kita menggunakan Ag, di mana Ag di sini direaksikan dengan Cn akan menghasilkan AgCN2-, yaitu berbentuk ion kompleks. Yang keempat adalah reaksi redoks pada penetapan kadar besi. Contohnya dia penetapan kadar besi dalam bentuk ion fero yang dioksidasi oleh Ce4+ atau MnO4- menjadi bentuk ion feri menurut reaksi berikut ini. Jadi ada Fe2+ direaksikan dengan Ce4+ akan menghasilkan Fe3+ dan Ce3+. Atau contoh lainnya, kita bisa menggunakan 5Fe2+ plus MnO4- plus 8H+ menghasilkan 5Fe3+ plus Mn2+
plus 8H2O. Yang terakhir, iot bebas yang dibebaskan dari suatu reaksi dititrasi dengan larutan Na2S2O3. Reaksinya seperti yang tertulis di bawah ini ya. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, larutan baku dan larutan baku itu seperti apa sih dan bagaimana standarisasinya? Oke, ini sudah ada beberapa poinnya. Untuk larutan baku atau standar itu sudah diketahui dengan tepat dan pasti konsentrasi dan susunan senyawanya. Jadi dia itu adalah suatu larutan yang pasti. Kalian tidak perlu mencari-cari lagi ini strukturnya seperti apa, konsentrasinya seperti apa. Itu adalah larutan baku. Di sini ada larutan baku primer, ada larutan baku sekunder. Kalau larutan baku primer dibuat dari bahan baku yang primer. Sementara kalau standarisasi adalah suatu larutan usaha untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari suatu larutan dengan cara titrasi menggunakan larutan baku primer. Larutan hasil standarisasi berupa larutan baku primer disebut dengan larutan baku sekunder. Jadi kalau masih membutuhkan standarisasi, dia disebut larutan baku sekunder ya. Oke, di sini ada syarat-syarat untuk menjadi bahan baku primer atau larutan baku primer. Yang pertama, dia harus sangat murni dan mudah dimurnikan. Kemurniannya lebih dari 99,98%. Yang kedua, mudah diperoleh dan mudah dikeringkan. Yang ketiga, mudah diperiksa kemurniannya atau diketahui macam dan jumlah zat pengotornya. Yang keempat, stabil, tidak bersifat higroskopis dan tidak mudah dipengaruhi udara, minimal selama penimbangan lah. Kalau NaOH itu masih dikatakan larutan baku sekunder ya, karena dia masih bersifat higroskopis. Oke, yang kelima, memiliki berat ekivalen yang tinggi agar kesalahan penimbangannya itu sangat kecil. Penimbangan minimum adalah 200 mg. Yang terakhir, mudah larut dan dapat bereaksi dengan sempurna, bereaksi menurut syarat-syarat reaksi titrasi. Ini beberapa contoh bahan baku primer. Untuk asam, kalian bisa menemukan natrium karbonat yang berbentuk kristal, rumus molekulnya Na2CO3, boraks atau natrium tetraborat dekahidrat dengan rumus molekul Na2B4O7-10H2O. Untuk larutan basanya atau untuk senyawa basanya sendiri, kalian bisa menemukan kalium ftalat, asam, dengan rumus molekul C6H4COOH COOK, asam oksalat kristal yaitu COOH 2 kali, kalium biodat KHIO3 2 kali, asam sulfamat HSO3NH2. Untuk indikatornya sendiri, pada dasarnya indikator atau zat penunjuk adalah suatu senyawa kimia yang berubah warna atau sifat-sifat fisik lainnya pada daerah dekat titik ekivalen. Dalam titrasi asam basa, indikator yang digunakan biasanya merupakan senyawa organik yang mempunyai sifat asam lemah atau basa lemah yang memiliki warna yang berbeda dalam bentuk tak terdisosiasi molekul dan dalam bentuk konjugasinya atau dalam bentuk ionnya. Perubahan warna pada indikator asam basa disebabkan pH lingkungan yang berubah. Perubahan pH larutan menyebabkan kesetimbangan indikator yang berupa asam atau basa lemah akan bergeser ke arah bentuk molekul atau ionnya. Karena struktur indikator bentuk molekul dan ionnya berbeda, maka penyerapan terhadap warna juga berbeda yang mengakibatkan perbedaan warna. Menurut Ostwald, kesetimbangan indikator dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam larutan bersifat asam Ha, jadi Ha di sini akan mendesak kesetimbangan ke arah Hin, itu bukan Hin ya, tapi Hin, H+ atau senyawa asamnya H+-nya
protonnya berikatan dengan indikator. Jadi in itu adalah indikatornya. Jadi kalian jangan baca hin ya, karena di sini hanya adalah berasal dari asam. In-nya itu adalah indikator, sehingga warna dari H indikator yang dominan di dalam larutan titrasi. Dalam larutan bersifat basa yang disimbolkan dengan BOH, nah dia akan mendesak kesetimbangan ke arah in-OH, indikator yang berikatan dengan OH, sehingga warna indikator yang berikatan dengan OH akan lebih dominan. Itu prinsip dasar dari indikator yang digunakan untuk titrasi. Selanjutnya, setiap indikator dia akan mempunyai trayek pH tertentu. Jadi tidak semua indikator akan menghasilkan warna yang sama dengan rentang pH yang sama ya. Macam dari indikator ini sangat banyak sekali kalau kalian tahu. Oke, letak trayek pH pada pH tinggi atau rendah bergantung pada besar kecilnya Ka atau Kb indikator tersebut. Indikator campuran adalah penggabungan beberapa indikator dengan variasi perbandingan tertentu untuk memperoleh suatu trayek yang lebih luas dan lebih rapat. Ini adalah beberapa contoh trayek indikator asam basa. Ada alizarin yellow red, thymol phenolphthalein, thymol blue. Ini ada rentang pH-nya juga. Kalian bisa baca sendiri untuk trayek pH-nya. Yang sering kalian gunakan di lab adalah phenolphthalein ya. Di sini perubahan warnanya dari colorless menjadi red atau dari tidak berwarna menjadi merah. Rentang pH-nya sekitar 8 sampai 10. Itu untuk phenolphthalein. Atau methyl orange, itu yang sering kalian gunakan. Perubahan warnanya dari red ke yellow orange ya. Rentang pH-nya antara 4 sampai 5. Untuk indikator yang lain kalian bisa baca sendiri. Berikutnya kita akan bahas tentang kurva titrasi. Jadi kurva titrasi di sini dapat dibuat dengan cara memplot perubahan harga pH larutan titrat yang diukur sebelum titrasi dan pada setiap penambahan volume tertentu peniter sampai tercapai titik ekivalen dan setelah titik ekivalen. Jadi kurva titrasi dibuat dengan cara memplotkan pH larutan selama perubahan volume titran versus volume titran. Oke, dari kurva titrasi asam kuat dan basa kuat terlihat perubahan pH yang mula-mula lambat dan kemudian terjadi perubahan drastis dengan rentang pH cukup besar pada saat titik ekivalen. Kemudian perubahan melambat lagi setelah titik ekivalen. Hasil kurva ditentukan oleh jenis larutan asam dan basa yang digunakan, baik dilihat dari kekuatan asam dan basanya atau valensi asam dan basa. Dari kurva titrasi dapat digunakan untuk dasar penentu atau pemilihan indikator yang dipakai serta melihat kelayakan suatu titrasi. Kelayakan titrasi dapat dilihat dari lengkapnya reaksi pada saat titik ekivalen. Untuk kurva titrasi digunakan untuk menentukan titik ekivalen juga dapat diperoleh dengan memplotkan turunan pertama harga pH dan pH larutan titratnya. Ini adalah kurva titrasi yang sudah saya jelaskan melalui poin-poin sebelumnya. Jadi di bagian dasar itu perubahan pH-nya tidak terlalu signifikan sampai akhirnya dia mulai naik dan perubahan pH-nya drastis di daerah titik ekivalen. Kemudian kita tambahkan penitran atau titernya lebih banyak lagi dan dia akan naik terus pH-nya sampai pH-nya mulai stabil lagi dan perubahannya tidak terlalu signifikan. Oke, ini adalah kelayakan titrasi. Pada titrasi reaksi harus berlangsung dengan sempurna
dengan artian nilai K-nya harus besar. Dengan reaksi yang semakin sempurna akan diperoleh daerah yang curam, kurva titrasi yang semakin panjang, sehingga memungkinkan pula penggunaan berbagai indikator dan perolehan TE yang jelas. TE di sini adalah titik ekivalen. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk responsi teori kali ini. Bila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui kolom diskusi yang ada di Moodle. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.